Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Panamita. Saya akan mengulas penjelasan mengenai gender dalam perspektif fikih yang dijelaskan oleh Nehinda. Bismillahirrahmanirrahim. Sepengetahuan saya, gender adalah kesetaraan karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang dinamakan gender kan kesetaraan. Nah, kenapa kok perempuan dan laki-laki itu ada kesetaraan? Bukannya laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan? Bukan begitu. Dalam hal pendidikan, hak atau apapun itu, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Kecuali dalam hak itu ya ada pengecualiannya sendiri, seperti hak waris itu ada hukumnya sendiri. Nah, untuk pendidikan atau dalam kepemimpinan itu kita bisa melakukan kesetaraan gender, menggunakan kesetaraan gender sebagai landasannya. Beda dengan kodrati, karena kenapa sih bukannya kodratnya perempuan itu hanya masak, maca, mana, nah itu kodrat. Iya, emang itu benar kodrat, tapi itu bukan menjadi landasan laki-laki memilih kedudukan yang paling tinggi. Enggak, karena kodrat dan kesetaraan gender itu berbeda. Memang kodrat adalah apa yang melekat pada diri wanita apa yang melekat pada diri perempuan atau laki-laki itu sendiri, seperti memakai hijab. Kodratnya wanita memang memakai hijab, sedangkan laki-laki mereka memakai sarung. Tapi apakah boleh laki-laki menggunakan hijab? Kan bukan kodratnya, bukan ranahnya. Maka dari itu sebaiknya wanita saja menggunakan hijab daripada laki-laki, karena itu memang kodratnya perempuan, bukan laki-laki. Nah, beda dengan pendidikan. Kenapa pendidikan seperti kelas atau sekolah informal yang ada di PMII itu ada kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan bisa mengikutinya? Ya karena dalam hal pendidikan semua gender itu bisa mendapatkan pendidikan, entah itu pendidikan hukum, entah itu pendidikan advokasi, pendidikan apapun itu laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Karena Allah pun gak pernah melarang hambanya untuk belajar, gak pernah membatasi, gak pernah memberi batasan hambanya untuk mencari ilmu. Maka dari itu kesetaraan gender dalam mencari pendidikan itu benar-benar ada dan benar-benar disetarakan antara perempuan dan laki-laki itu sama. Contoh kesetaraan gender untuk laki-laki dan perempuan yang membuktikan memang ada kesetaraan gender, yaitu contoh yang pertama yaitu di Al-Quran yang ayatnya berbunyi baldatun toyibatun warobun wofur. Ayat itu diturunkan ketika Ratu Balqis. Ayat itu diturunkan ketika Ratu Balqis memimpin negerinya dengan begitu baik, susunan dan tatanan yang begitu perfect. Itu membuktikan bahwa wanita pun bisa memimpin, bukan hanya laki-laki. Kesetaraan gender terletak pada situ. Katanya kan ada yang bilang ya, wanita gak boleh memimpin karena kodratnya pemimpin adalah laki-laki. Itu bukan kodrat, itu kesetaraan gender. Kodratnya laki-laki hanya memimpin dalam keluarga, itu kodratnya laki-laki. Kalau dalam sebuah negara, siapapun bisa memimpin asalkan itu memang benar-benar amanah, laki-laki ataupun perempuan, karena itu memiliki hak kesetaraan gender yang sama dalam memimpin sebuah negara. Laki-laki memang betul pemimpin dalam keluarga kecilnya masing-masing, memang laki-laki kodratnya sebagai pemimpin gitu. Tapi jangan samakan dengan pemimpin negara, karena pemimpin negara itu mengurusi semua negara. Jadi kita harus mencari amanah, bukan karena kita mencari laki-laki atau perempuannya gitu. Buktinya bahwa Ratu Balqis perempuan
tapi beliau bisa memimpin negerinya dengan begitu baik, hebat, dan perfect seperti itu. Sudah. Sudah. Lingkup pengetahuan saya seputar perspektif gender ya, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak milik, mendapatkan pengorbanan, perjuangan yang sama. Beda dengan kodrat, yang kodrat memang apa yang dimiliki perempuan atau laki-laki itu sendiri. Jadi jangan samakan gender sama kodrat, karena gender itu kita bisa melakukannya setara dan bersama-sama dengan laki-laki, sedangkan kodrat itu memang melekat pada diri perempuan itu sendiri atau laki-laki itu sendiri. Jadi jangan disamakan gender sama kodrat. Sepengetahuan saya sih seperti itu penjelasan dari Ninghinda. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali yang mendengarkan video ini kurang paham, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga perlu belajar lagi. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.